Oke, masih bersama saya di sini. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi review pembelajaran 3 untuk bidang IPA Fisika dengan materi gelombang optik dan listrik magnet. Ini video kedua untuk materi gelombang optik. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri karena sebentar lagi pembukaan seleksi 3K akan dilaksanakan. Semoga apa yang diharapkan bisa tercapai. Oke, lanjut saja ke soalnya. Soal nomor 1. Pada saat mendengar suara yang sangat keras, sebaiknya kita membuka mulut. Tujuan dari tindakan tersebut adalah A. Gelombang suara keras terpecah masuk ke dalam mulut. B. Suara dapat masuk ke rongga mulut. C. Tekanan udara telinga tengah sama dengan telinga luar. D. Tekanan udara telinga dalam lebih kecil dari telinga luar. E. Dapat bernapas lega. Oke, kita lihat dulu di sini adalah pada saat mendengar suara keras, sebaiknya kita membuka mulut. Ya, tujuannya adalah agar tekanan udara telinga tengah sama dengan tekanan udara telinga luar. Oke, lanjut soal nomor 2. Lampu yang arus listriknya sama dengan arus yang melalui sumber GGL adalah, ya, ini lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4. Ya, yang mana yang arusnya sama dengan sumber GGL-nya. Nah, ini sumber GGL-nya. Ya, ini positif, ini negatif, ini negatif. Berarti ke sini dia jalannya arus. Arusnya ini sampai di sini. Ya, berarti ini arus yang sama dengan sumber GGL-nya. Berarti jawabannya yang ini lampu 3 tadi ya, yang ini. Berarti yang C. Nah, kalau dia lewat ke sini, ini kan sudah terbagi arusnya. Ada yang ke lampu 1, 2-nya ini, lalu ada yang turun ke lampu 4. Sehingga arusnya sudah terpecah menjadi 2. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Mona sedang membaca pesan singkat SMS pada telepon genggam, tetapi ia tidak dapat membaca tulisan dalam pesan tersebut, padahal letaknya sangat dekat dengan mata. Namun setelah menjauhkan handphone hingga jarak 60 cm, tulisan dalam SMS baru bisa dibaca. Berdasarkan pesan tersebut, Mona diminta untuk menuju ke sebuah alamat di Jalan Kartini nomor 25. Tetapi Mona tidak dapat membaca tulisan di papan nama, jalan, dan nomor rumah yang dimaksud dari jarak jauh. Lalu Mona mendekati sebuah penunjuk jalan sampai terbaca jelas tulisan Jalan Kartini hingga jarak 3 meter. Ia menyusuri Jalan Kartini menuju alamat yang dimaksud dalam SMS tersebut. Mona berusaha membaca setiap nomor rumah pada jarak 3 meter agar dapat dibaca dengan jelas. Pernyataan yang paling tepat adalah A. Mona mengalami mata miopi terhubung jauh. B. Mona perlu dibantu dengan kacamata silinder. C. Mona perlu kacamata dengan 2 fokus. D. Titik dekat Mona sama dengan 25 cm dan titik jauhnya 60 cm. E. Mona perlu kacamata baca dengan hipermetropi atau rabun dekat. Oke, kita lihat di sini Mona tidak bisa membaca pesan, padahal letaknya dekat dengan mata. Setelah dijauhkan handphone yang jarak 60 cm, baru bisa dibaca. Berarti ini rabun dekat ya. Tidak bisa membaca dengan jelas untuk benda yang jaraknya dekat. Terus berdasarkan pesan tersebut, Mona diminta untuk menuju ke sebuah alamat, tapi tidak dapat membaca tulisan di papan jalan dan nomor rumah yang maksud dari jarak jauh. Jarak jauh juga tidak bisa, berarti ini kan rabun jauh. Karena apa? Setelah berjarak 3 meter, baru dia bisa membaca dengan jelas. Berarti dia mengalami rabun dekat dan rabun jauh. Berarti pilihan yang A salah karena di sini hanya miopi yang disediakan. Mona perlu dibantu dengan kacamata silinder, bukan. Mona perlu kacamata dengan 2 fokus, ya, 2 fokus. Ya, lensa dengan fokus cekung dan cembung. Titik dekat mata Mona sama dengan 25 cm dan titik jauhnya 60 cm. Titik jauhnya bukan 6 cm ya, 60 cm ya, tapi ini titik jauhnya 3 meter. Ini salah. Titik dekatnya baru 60 cm. Mana perlu kacamata dengan hipermetropi terlalu dekat? Bukan.
Oke, lanjut ke soal nomor 4. Kelelawar dan lumba-lumba mempunyai sistem sonar sehingga mampu mendeteksi benda termasuk mangsanya. Mekanisme pendeteksian benda oleh kelelawar adalah: A. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi dan membelokkannya sehingga suara yang didengar ulang dapat mendeteksi jarak benda atau mangsa. B. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi rendah dan memantulkannya sehingga suara yang didengar ulang dapat mendeteksi jarak benda atau mangsa. C. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi audio dan memantulkannya sehingga suara yang didengar ulang dapat mendeteksi jarak benda atau mangsa. D. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi rendah dan membelokkannya sehingga suara yang didengar ulang dapat mendeteksi jarak benda atau mangsa. E. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi dan memantulkannya sehingga suara yang didengar ulang dapat mendeteksi jarak benda atau mangsa. Oke, kelelawar dan lumba-lumba ini menggunakan sistem sonar untuk mendeteksi mangsanya. Nah, dia memanfaatkan bunyi ultrasonik. Ya, ultrasonik ini frekuensinya yaitu lebih dari 20.000 Hz. Nah, di sini berarti yang benar adalah yang A, kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi, betul, dan membelokkannya. Nah, bukan dibelokkan. Dia bisa mendeteksi mangsa itu dengan mendengarkan pantulan bunyi dari mangsanya tersebut. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi rendah. Ya, ini salah karena frekuensi rendah yang bilang. Ini juga salah karena di sini frekuensi audio yang dibilang. Dan yang D, kelelawar mengeluarkan frekuensi rendah. Salah juga. Nah, yang benar adalah yang E. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi dan memantulkannya sehingga suara yang didengar ulang dapat mendeteksi jarak benda atau mangsa. Oke, soal nomor 5. Pasangan yang tepat antara lensa yang terdapat pada teropong dan bayangan yang dibentuk oleh lensa adalah: A. Lensa objektif bayangannya nyata dan diperbesar. Lensa okuler bayangannya maya dan diperbesar. B. Lensa objektif bayangannya nyata dan diperbesar. Lensa okuler bayangannya nyata dan diperbesar. C. Lensa objektif bayangannya nyata dan diperbesar. Lensa okuler bayangannya maya dan diperbesar. D. Lensa objektif bayangannya nyata dan diperkecil. Lensa okuler bayangannya maya dan diperbesar. E. Lensa objektif bayangannya maya dan diperbesar. Lensa okuler bayangannya maya dan diperbesar. Oke, kita lihat clue-nya di sini adalah teropong. Teropong itu kan untuk mengamati benda yang jauh. Berarti di sini perlu pembesaran bayangan agar benda-benda yang jauh itu dapat terlihat dengan jelas. Ya, berarti jawaban yang tepat adalah lensa objektifnya nyata dan diperbesar, okulernya juga nyata dan diperbesar. Berarti yang B. Oke, lanjut soal nomor 6. Amir sedang duduk di sebuah meja ketika melihat sebuah bolpen di depannya. Bolpen tersebut terlihat kabur padahal letaknya sangat dekat dengan mata. Lalu bolpen dipegang dan dijauhkan dari mata sampai terlihat jelas pada jarak 50 cm dari mata. Selanjutnya Amir meletakkan bolpen menjadi semakin jauh dan Amir masih tetap dapat melihatnya. Pernyataan yang paling tepat adalah: A. Amir mengalami mata miopi terlalu jauh. B. Titik dekat Amir sama dengan titik dekat mata normal. C. Amir perlu dibantu dengan kacamata silindris. D. Titik dekat Amir lebih dari 40 cm. E. Amir perlu kacamata dengan 2 fokus. Oke, kita lihat kuncinya di sini adalah bolpen tidak bisa terlihat dengan jelas padahal jaraknya sangat dekat dengan mata. Berarti dia mengalami rabun dekat. Setelah dijauhkan barulah bisa dilihat, yaitu jaraknya 50 cm. Berarti inilah titik dekat mata Amir. Nah, pilihannya A, mengalami mata miopi, bukan. Yang dialami adalah hipermetropi. B, titik dekat Amir sama dengan titik dekat mata normal, bukan. Karena titik dekat mata normal itu 20-30 cm. Amir dibantu dengan kacamata silindris, bukan. Titik dekat Amir lebih dari 40 cm. Ya, ini yang benar. Ini titik dekat matanya itu adalah 50 cm. Jadi lebih dari 40 cm. Amir perlu dibantu dengan kacamata 2 fokus, bukan, karena dia hanya mengalami rabun dekat, tidak rabun jauh. Kalau 2 fokus ini kedua-duanya, rabun dekat dan rabun jauh, baru dibantu dengan kacamata 2 fokus. Oke, lanjut soal nomor 7. Reno sedang mengamati sebuah papan petunjuk jalan yang terletak 100 meter, tetapi tampak kabur. Kemudian Reno mendekati
papan penunjuk jalan tersebut sampai terlihat jelas pada jarak 20 meter. Pernyataan yang benar tentang peristiwa yang dialami Reno adalah: A. Titik jauh mata Reno kurang dari titik jauh mata normal. B. Titik dekat mata Reno adalah 20 meter. C. Reno memerlukan kacamata dengan 2 fokus. D. Reno mengalami cacat mata presbiopi. E. Reno perlu dibantu dengan kacamata silindris. Oke, kita lihat lagi clue-nya atau kuncinya di sini adalah dia mengamati papan penunjuk jalan yang terletak 100 meter tapi tampak kabur. Ya, ini dia. Kemudian mendekati papan tersebut sampai terlihat jelas pada jarak 20 meter. Berarti tidak bisa melihat yang jaraknya jauh, kan itu. Nah, berarti 20 meter inilah titik jauh matanya si Reno. A. Titik jauh mata Reno kurang dari titik jauh mata normal. Ya, ini yang betul ya, yang A. Ya, yang B salah. Titik dekat mata Reno adalah 20 meter, bukan ya. Kemudian Reno memerlukan kacamata dengan 2 fokus, bukan, karena dia hanya mengalami rabun jauh. Reno mengalami cacat mata presbiopi, bukan, dia mengalami miopi. Reno perlu dibantu dengan kacamata silindris, juga bukan. Oke, demikian pembahasan soal untuk review pembelajaran 3, gelombang optik dan listrik magnet. Ini adalah video kedua ya, untuk yang review pembelajaran 3-nya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe, kemudian aktifkan tanda loncengnya. Jangan lupa juga like, komen jika ada pertanyaan atau perbedaan jawaban, dan share ke teman lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.